Hari ini, Citra akan melakukan pemeriksaan kehamilannya yang sudah memasuki usia 5 bulan lebih. Citra akan melakukan USG untuk dapat melihat jenis kelamin bayi kembar yang ada di dalam kandungannya. Citra sudah selesai bersiap dari tadi dan sedang menunggu Seno yang akan mengantar dan menemaninya melakukan pemeriksaan kehamilan. Citra terlihat sangat bahagia, walaupun dia masih sering mendapat teror dari Wanda dan Tari. Seno dan Citra bertanya pada dokter tentang jenis pemeriksaan USG yang paling akurat dan bisa mencari tahu jenis kelamin dengan jelas. Dokter yang mendengar pertanyaan mereka langsung menyarankan untuk melakukan pemeriksaan USG 4D dan mereka pun setuju. Saat melihat gambar USG di layar, ada rasa bahagia yang tak bisa diungkapkan. Bahkan Seno sempat meneteskan air matanya. Kebahagiaan mereka semakin lengkap karena bayi kembar mereka memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sesuatu yang tak pernah mereka pikirkan. Citra dan Seno keluar dari ruangan dokter dengan penuh kebahagiaan. Mereka terus bercerita tentang proses USG tadi. Sesekali Seno mengelus perut Citra dengan lembut dan penuh kasih sayang karena terlalu asik bercerita dan tidak memperhatikan jalan, sehingga tanpa sengaja mereka menabrak seorang ibu. Seno langsung menunduk dan berniat menolong ibu tersebut. Tapi niatnya diurungkan saat melihat ada seorang bapak yang diyakini sebagai suaminya sudah lebih dulu menolong. Citra yang ingin menyampaikan permintaan maaf langsung kaku di tempat dengan tatapan yang menutup mulutnya. Hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut. Mereka nampak kaget sampai tidak bisa berbicara. Sedangkan Seno hanya menunduk sambil tangan sebelahnya memeluk pundak Citra. Ayah, ibu, Citra. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya Citra dan ibunya berucap secara bersamaan. Kedua orang tuanya Citra memang sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk kerabat mereka yang sedang dirawat. Tapi ternyata kedua orang tua itu lebih dulu bertemu Citra, sehingga mereka sampai melupakan tujuan mereka ke rumah sakit. Citra langsung mundur dan berdiri di belakang Seno. Begitu melihat tatapan ayahnya Ayahnya Citra langsung mengajak mereka untuk pergi dengan nada suara yang pelan, tapi penuh dengan amarah yang tertahan. Mereka berjalan dengan Citra dan Seno di depan. Memang ini sengaja dilakukan karena ayahnya Citra takut kalau mereka akan melarikan diri. Begitu sampai di luar gedung rumah sakit, Citra langsung ditarik oleh ayahnya untuk masuk ke taksi karena kebetulan ada taksi yang baru saja menurunkan penumpang. Seno yang melihat kalau taksi tersebut sudah melaju dengan membawa Citra dan juga kedua orang tuanya langsung berlari ke arah mobilnya dan mengikuti mereka. Seno yang tertinggal jauh dari taksi tersebut langsung memarkirkan mobilnya di halaman dan berlari masuk ke dalam rumah. Begitu sampai di dalam rumah, Seno melihat kalau Citra sedang duduk berhadapan dengan kedua orang tuanya. Seno langsung berjalan ke arah kedua orang tua Citra dan berlutut, memohon maaf dan ampun, serta memohon juga agar jangan pisahkan dirinya dengan Citra. Tak ada rasa simpatik sedikit pun dari kedua orang tuanya Citra saat melihat Seno yang berlutut sambil memohon. Yang ada mereka semakin marah. Ayahnya Citra yang tak mau lagi menggunakan kekerasan karena melihat perut Citra yang sudah membesar, langsung menyuruh Seno untuk duduk di samping Citra dan Seno pun menurut. Jadi, apa yang pernah dibilang oleh istri pria ini benar? Ibunya Citra bertanya dengan menahan sesak di dada. Mendengar pertanyaan yang diberikan bagi mereka berdua, Seno dan Citra bukannya menjawab. Mereka berdua hanya terdiam dan menunduk. Hal ini membuat ayahnya Citra semakin marah dan ingin memukul mereka.
Tapi saat melihat perut Citra yang sudah membesar, ayahnya Citra mengurungkan niatnya dan berusaha menahan amarahnya. Jawab pertanyaan ibu. Ibunya Citra berbicara dengan nada suara yang mulai meninggi. Kalian bisa bicara tidak? Ayahnya Citra memukul meja yang ada di depannya hingga membuat mereka semua terkejut. Hal ini disebabkan karena Seno dan Citra yang masih terus diam. Maafkan Citra, ya, Bu. Citra hanya mampu meminta maaf dengan suara yang bergetar karena takut. Itu berarti kalau semuanya benar, kondisi ibunya Citra mulai tidak stabil. Dapat diketahui dari nada suaranya yang mulai melemah. Kenapa kamu tidak bisa berubah? Apa susahnya menjadi orang baik? Apakah dengan mencoreng muka ayah dan ibu, kamu merasa senang? Apakah kamu tidak tahu kalau kami di sini berusaha untuk menutupi aibmu itu, agar kami bisa terhindar dari gunjingan para tetangga? Ibunya terus bertanya tanpa henti, walaupun ibunya kelihatan sangat lemah dan lelah saat bertanya. Citra hanya bisa mengeluarkan kata maaf. Sambil terus menangis, dia berusaha untuk mendekati ibunya. Tapi ibunya mengangkat tangan, tanda bahwa ibunya tak mau agar dia mendekat. Dengan kamu tak mendengar nasihat dan perkataan kami sebagai orang tua, maka ibu menganggap kalau kamu lebih memilih suami orang dibandingkan kami sebagai orang tuamu. Jadi mulai sekarang jangan lagi mengenal kami, lanjut ibunya Citra. Tidak, Bu, aku minta maaf. Aku begini karena memang aku benar-benar mencintai Mas Seno, dan aku tak mau berpisah dengannya. Citra melakukan pembelaan sambil menangis. Sedangkan ibunya tak mempedulikan segala omongannya dan tak menghiraukan dirinya. Ibunya menatap ayahnya dengan sendu. Lalu tangannya yang satu memegang tangan ayahnya, sedangkan tangannya yang satu lagi memegang pipi ayahnya. Lalu dia menangis terseduh. Maafkan aku, Mas, yang sudah melahirkan anak seperti Citra, anak yang bisa membawa aib untuk kita. Aku titip Dini, jaga dia dengan baik dan didik dia dengan benar, agar dia tidak menjadi sama seperti Citra. Ibunya semakin melemah. Sudah, aku antar kamu ke kamar untuk istirahat saja. Biar mereka berdua aku yang urus, ucap ayahnya Citra sambil berusaha menggendong ibunya. Di tengah usaha ayahnya Citra untuk menggendong ibunya ke kamar, ibunya terus menatap ayahnya dan terus tersenyum. Hingga lama-kelamaan senyuman itu pudar dengan mata yang sudah terpejam. Melihat hal itu, ayahnya berusaha membangunkan ibunya, tapi sia-sia. Citra yang ikut panik langsung berlari ke depan dan berteriak meminta tolong pada para tetangga. Para tetangga pun berdatangan dan ada salah satu dari mereka yang berprofesi sebagai bidan mengecek nadi ibunya Citra. Setelah itu, dia menatap ayahnya Citra, kemudian menggelengkan kepala dan mengatakan kalau ibunya Citra sudah meninggal. Dini yang baru pulang dari kampus dan melihat keramaian di rumahnya menjadi heran. Dia langsung berlari ke dalam dan begitu sampai di dalam, Dini bisa melihat dengan jelas kalau Citra sedang menangis pilu dan Seno berusaha menenangkannya. Sedangkan ayahnya hanya duduk termenung seperti orang hilang akal. Dini langsung menemui mereka dan bertanya. Begitu Dini mendapatkan kenyataan kalau ibunya sudah meninggal, Dini langsung menangis histeris sampai pingsan. Para tetangga mulai berdatangan dan membantu persiapan pemakaman. Citra yang hendak mendekati jenazah sang ibu sebelum dimandikan langsung diseret oleh ayahnya ke dalam kamar. Lalu dengan tegas sang ayah melarangnya untuk mendekati jenazah sang ibu, dan dia hanya boleh melihat dari jauh.
Citra tidak terima dengan larangan ayahnya. Tapi jika dia memaksa, maka ayahnya akan mengusir dia, sehingga dengan terpaksa dia menerimanya. Setelah jenazah ibunya Citra selesai dimandikan, dikafani dan disolati, jenazahnya langsung dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya. Dini terlihat sangat terpukul. Dia terus menangis hingga harus pingsan beberapa kali. Berbeda dengan ayahnya yang terlihat lebih tegar, walaupun dia merasakan kehilangan yang luar biasa. Mbok Jum yang dikabari oleh Citra juga nampak sedih dan terus menangis. Mbok Jum dan Citra hanya berdiri dari jauh dan tak berani untuk mendekat. Citra juga terlihat syok dan tak hentinya menangis dengan Seno di sampingnya yang terus berusaha untuk menenangkannya. Ada beberapa ibu-ibu yang melihat Citra dan Seno, membuat mereka mulai berbisik-bisik dan mulai menerka-nerka penyebab kematian ibunya Citra. Doa malam pertama hingga malam ke-7 berjalan dengan lancar. Walaupun segala gunjingan dari ibu-ibu yang hadir tak pernah berhenti. Apalagi jika mereka melihat Citra, maka mereka akan semakin bersemangat untuk bergunjing. Citra yang ditemani oleh Mbok Jum dan memilih untuk tidak pulang dan tetap tinggal walaupun harus tidur di warung, tak ambil pusing dengan omongan para ibu-ibu. Tapi bagaimanapun hatinya tetap sakit dan rasa bersalahnya semakin besar. Karena memang apa yang dikatakan ibu-ibu itu benar adanya, bahwa dialah penyebab kematian ibunya. Citra yang baru bangun tidur langsung menuju ke rumah utama mereka. Saat sampai di sana, dapat dilihat olehnya kalau Dini sedang menyiapkan makan untuk ayah mereka. Citra ikut tersenyum saat melihat ayahnya sudah kembali tersenyum. Citra langsung menghampiri mereka dan ikut bergabung, tapi tidak ada yang menyapanya. Selesai makan, kamu langsung angkat kaki dari sini, ayahnya Citra berucap tanpa melihatnya. Tapi ya, aku masih ingin di sini dan menemani kalian, Citra berucap dengan pelan. Tidak perlu. Selama ini hidup kami baik-baik saja tanpa kamu. Tapi setelah kedatangan kamu, hidup kami menjadi kacau. Bahkan ibu kamu juga jadi korbannya. Ayah, aku tidak. Pergilah. Bahkan sebelum ibumu meninggal, beliau sudah menyuruhmu untuk pergi. Ayahnya Citra memotong ucapannya Citra. Aku minta maaf. Citra menunduk sambil menangis. Jika saja maafmu dapat menghidupkan kembali ibumu. Tapi semuanya sudah terjadi. Ayahnya Citra menghela napas panjang. Mulai saat ini, jangan pernah panggil aku ayah. Seandainya tanpa sengaja kita bertemu, jangan pernah saling sapa dan anggap kalau kita tak pernah saling kenal. Karena mulai hari ini, anakku yang bernama Citra sudah kuanggap mati. Lanjut ayahnya Citra, tapi kali ini dengan suara yang keras dan tegas. Citra langsung berlari dan berlutut sambil memeluk kaki ayahnya. Tapi ayahnya malah melepaskan tangannya dan menghindar. Sedangkan Dini hanya berdiri dan melihat tanpa ekspresi. Entah apa yang dipikirkannya, tidak ada yang tahu. Sebab dari hari ibunya meninggal sampai sekarang, Dini tak pernah berbicara dengan siapapun kecuali ayahnya. Mbok Jum, bawalah Citra pergi dari sini. Dan juga mulai sekarang Mbok Jum tidak perlu lagi menjaga rumah yang di kampung. Ayahnya Citra yang melihat Mbok Jum berdiri di depan pintu langsung kembali berucap masih dengan penuh ketegasan. Mbok Jum langsung menghampiri Citra dan membantunya untuk bangun berdiri. Lalu dipegangnya tangan Citra dan dibawa menuju keluar untuk pergi. Citra masih ingin pamit dengan menyalami ayahnya, tapi ayahnya menolak. Dan saat Citra melihat ke arah Dini, Dini sengaja melihat ke arah lain. Jika terjadi apa-apa dengan Citra, jangan pernah beritahu kami, sekalipun tentang kematiannya.
Ayahnya Citra langsung masuk ke kamar dan membanting pintu dengan keras. Citra dan Mbok Jum langsung menuju ke warung untuk mengambil tas mereka. Lalu Citra menghubungi Seno yang sudah pergi dari pagi karena ada rapat penting agar datang dan menjemput mereka. Sambil menunggu kedatangan Seno, Citra berdiri di halaman dan melihat sekeliling. Air matanya kembali jatuh saat mengingat semua kenangan indah bersama keluarganya di rumah ini. Tak berselang lama, mobil milik Seno sudah terlihat dari ujung jalan. Citra dan Mbok Jum langsung pergi menuju ke jalan agar mobil Seno tak perlu lagi masuk ke dalam halaman. Seno langsung berhenti di pinggir jalan begitu melihat Citra dan Mbok Jum. Melihat mobil Seno yang berhenti, Citra dan Mbok Jum langsung membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Citra masih sempat melihat ke belakang, berharap ayahnya atau Dini akan memanggil mereka dan menahan mereka. Tapi Citra yang tidak melihat ayahnya atau Dini langsung sadar bahwa itu tidak mungkin terjadi. Seno langsung mencari tempat untuk memutar balik mobilnya dan mereka pun pergi setelah Citra masuk ke dalam mobil. Sedangkan ayahnya Citra yang melihat dari balik jendela tak mampu menahan air matanya. Sungguh, ini bukanlah sesuatu yang diinginkan, tapi ini sudah terjadi. Mulai sekarang, ayahnya Citra hanya akan fokus pada Dini. Setelah Dini berhasil dan hidup bahagia, maka ayahnya sudah siap untuk mengikuti ibunya. Bersambung.